Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Karisma Arjana, dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Eh, saya berasal dari Universitas Airlangga. Jadi untuk kemudahan komunikasi, saya harapkan Bapak Ibu sekalian bisa mengikut bergabung dengan grup WhatsApp sehingga nanti ketika eh, komunikasi terkait tugas maupun terkait web eh, tutorial web itu kita bisa komunikasi lebih mudah di WA. Mohon untuk segera join ke grup WA kita. Kemudian untuk mata kuliah ini, metodologi penelitian itu eh, baru semester ini itu baru gitu ya dalam artian ada perubahan perubahan terkait mekanisme materi metode penelitian. Jadi kalau sebelumnya itu ada mata kuliah metode penelitian yang fokusnya belajar terkait bagaimana melakukan metode penelitian yang bagus. Kemudian ada mata kuliah karya ilmiah yang tugasnya adalah outputnya adalah diminta untuk membuat karya tulis gitu ya. Nah, pada semester ini oleh UT sebenarnya sedikit digabungkan gitu ya. Jadi mata kuliah metode penelitian ini sifatnya output based. Output based di mana artinya adalah mahasiswa itu nanti diminta untuk menghasilkan proposal penelitian. Jadi sehingga nanti eh, penugasannya itu berbasis output. Jadi nanti ada empat tugas. Empat tugas itu nanti Bapak Ibu sekalian diminta untuk membuat proposal secara bertahap. Jadi mata kuliah metode penelitian ini menggunakan buku materi pokok DMP MSIM 4312 metodologi penelitian. Dalam mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dituntut tidak hanya memahami konsep dasar penelitian, namun juga mampu mengintegrasikan kajian teori di modul 3, merumuskan pertanyaan penelitian modul 4, menentukan metode penelitian di modul 5, serta merancang instrumen pengumpulan data yang sahih dan andal. Selanjutnya, mahasiswa perlu menguasai teknik analisis dan menyusun kesimpulan serta daftar pustaka sesuai dengan kaidah. Itu kemudian secara rinci nanti hasil belajar ini mahasiswa diharapkan mampu untuk memilih topik yang sesuai dengan perkembangan ilmu, mengikuti struktur penulisan akademik, memilih metode kualitatif, kuantitatif, atau campuran, kemudian menghasilkan dokumen proposal penelitian yang lengkap. Untuk nilai, itu nanti ada beberapa kontribusi berdasarkan tugas itu ya. Jadi tugasnya ada 4. Tugas satu, tugas 2, tugas 3 itu masing-masing 20%. Kemudian tugas 4 itu adalah 40%. Nanti penilaiannya mengikuti simulasi sebagai berikut itu. Jadi Anda bisa melihat sendiri bagaimana cara perhitungannya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah tugas ini harus wajib dikumpulkan, tidak ada yang kosong gitu ya. Karena kalau salah satu tugas kosong, itu nanti otomatis nilainya adalah E. Jadi sebaiknya Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan tugas sesuai dengan waktunya dan kemudian dan semua tugas harus dikumpulkan gitu ya. Untuk minimal nilai grade kelulusan itu adalah C. Jadi kalau di bawah C nanti Bapak Ibu sekalian tidak dianggap lulus. Sehingga alangkah baiknya Bapak Ibu nanti mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan dan tidak ada yang semua tugas harus dikumpulkan. Kemudian gambaran umum aktivitas itu eh, belajar mandiri mengerjakan tugas, kemudian mempelajari skenario pembelajaran,
kemudian mempelajari panduan metodologi penelitian, kemudian berperan serta aktif dalam tutorial atau bimbingan. Nanti sebaiknya Bapak Ibu nanti bisa mengikuti tutorial webinar ini sehingga nanti ketika ada pertanyaan yang perlu dikonfirmasi itu bisa langsung diskusi dengan saya. Kemudian untuk aktivitas pembelajaran itu kita ada 8 sesi. Jadi sesi pertama itu adalah pendahuluan, kemudian sesi 2 itu fokusnya adalah mengerjakan tugas satu, eh, sesi 3 fokusnya mengerjakan tugas 2, kemudian di sesi 4 itu fokusnya adalah mengerjakan tugas 3. Kemudian di sesi 5 ini adalah lanjutan dari tugas 3. Kemudian pada sesi 6 ini fokusnya adalah mengerjakan tugas 4. Nah, ketika untuk mengerjakan tugas 1 dan 2 ini, eh, harapannya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa diskusi ataupun apa namanya, fokus pada berdasarkan tutorial web ini. Kemudian di tutorial web ketiga ini nanti pengerjaannya di fokus pada metode penelitian, nanti tugas 3, kemudian pada tugas 4 ini penyelesaian akhir gitu ya. Jadi tugas 4 ini eh, akan kita eh, berikan penjelasan atau mungkin diskusi lebih tepatnya diskusi gitu ya, diskusi lebih dalam terkait bagaimana menyelesaikan tugas 4 di tutorial web ketiga, kemudian nanti kita lakukan evaluasi feedback di tutorial webinar keempat gitu ya. Nanti harapannya nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengumpulkan final proposalnya eh, di aktivitas belajar di 14. Nah, nanti akan ada cek similarity. Jadi biasanya kalau saya terkait penugasan seperti ini tuh ada syarat maksimal penggunaan eh, kemiripan dengan pekerjaan lain. Nanti akan ada tool dari UT gitu ya. Nanti biasanya toolsnya itu reportnya ada dua, yaitu similarity sama dengan penggunaan AI. Jadi kalau saya nanti akan saya evaluasi terkait prosentasenya dan nanti akan ada maksimal apa namanya prosentase yang teridentifikasi supaya tugasnya itu benar-benar eh, sahih gitu ya. Jadi memang memang dibuat oleh Bapak Ibu sekalian sendiri. Nah, penggunaan AI itu saat ini memang tidak bisa dihindari dalam artian semua orang menggunakan AI, tapi ada etika yang perlu dipahami gitu ya, bahwa penggunaan generatif AI atau teks yang digenerate oleh AI itu eh, sebaiknya tidak digunakan, nanti lebih ke arah pada eh, untuk mendapatkan insight saja gitu ya. Jadi eh, mungkin itu yang bisa harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk tugas tugas pertama itu mungkin kita langsung fokus pada tugasnya terlebih dahulu gitu ya. Jadi tugas pertama itu atau mungkin kita lihat panduan. Panduan terkait panduan praktek penyusunan proposal penelitian. Nanti Bapak Ibu sekalian itu nanti tugas 1, 2, 3, 4 ini pada prinsipnya adalah Bapak Ibu membuat proposal penelitian dan mensimulasikan hasil apa namanya pelaksanaannya gitu ya. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu sudah bisa merancang bagaimana penelitian itu dilakukan dan mensimulasikan bagaimana pelaksanaannya dan nanti bisa memperkirakan kira-kira keseimbangan apa yang diharapkan gitu ya. Nah, kalau di mata kuliah metode penelitian ini kita sebenarnya apa namanya fokus utama kita lebih ke perencanaan penelitian. Nah, ini yang dokumennya itu adalah dokumen proposal penelitian gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya nanti tahapan pelaksanaan hasil pembahasan dan kesimpulan itu sebenarnya dilakukan pada tahapan yang berbeda gitu ya. Jadi setelah metode penelitian ini idealnya itu nanti ada pelaksanaan penelitian. Cuma pada mata kuliah ini output utamanya adalah rencana penelitian dalam bentuk proposal dan juga ada simulasi pelaksanaan penelitiannya. Dan itu nanti akan ada di beberapa tugas yang Bapak Ibu lakukan. Jadi di sini ini panduan ini nanti Bapak Ibu bisa memahami, menerapkan langkah-langkah penelitian yang baik dan benar
Udah saya record dulu. Udah. Kemudian merumuskan masalah penelitian yang orisinal, jelas, dan relevan. Kemudian menyusun kerangka teoritis melalui kajian pustaka yang tepat. Kemudian menentukan metode penelitian yang sesuai, baik kualitatif, kuantitatif, maupun campuran. Kemudian menyusun instrumen pengumpulan data yang valid dan reliable, dan juga melakukan analisis data serta menarik kesimpulan yang tepat. Panduan ini mengacu pada modul MSI M4312. Nanti sebaiknya Bapak Ibu juga nanti membaca modul ini terkait dasar teori terkait bagaimana melakukan penelitian yang benar, yang baik. Tapi fokus utama kita adalah merencanakan penelitian gitu ya. Otomatis harus paham dasar teorinya. Nah, harapannya adalah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu sekalian dalam merancang dan melaksanakan penelitian secara sistematis bertanggung jawab. Jadi seperti itu, kemudian nanti daftar isinya seperti ini. Bab pendahuluan itu nanti tujuannya adalah Bapak Ibu nanti menggunakan panduan ini untuk menyusun proposal penelitian pada mata kuliah metodologi penelitian sistem informasi. Pada panduan ini, Bapak Ibu sekalian diharapkan mengikuti tahapan penyusunan proposal secara sistematis, konsisten, dan sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku. Kemudian menyusun proposal penelitian sesuai dengan kaidah akademik, memahami struktur bahasa aturan penulisan ilmiah, sehingga proposal yang dihasilkan itu memenuhi standar akademik dari segi substansi maupun format, kemudian mengintegrasikan teori, metode, teknik, analisis, dan dari modul perkuliahan. Kemudian nanti mahasiswa harapannya adalah mengaitkan teori yang dipelajari dengan metode penelitian atau teknik analisis yang tepat, sehingga proposal yang disusun memiliki dasar ilmiah yang kuat, serta menyelesaikan tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian berupa proposal penelitian. Jadi seperti itu, nanti hasil belajar yang diharapkan adalah, jadi Bapak Ibu diharapkan memberikan apa ini? Jadi outputnya adalah menghasilkan tingkat tulis sesuai dengan standar akademik gitu ya. Oke, jadi mungkin ini yang perlu di-highlight gitu ya. Jadi yang paling susah dalam menyusunan proposal penelitian adalah mencari topik dan judul sebenarnya gitu ya. Secara rinci hasil belajar yang diharapkan adalah nanti Bapak Ibu sekalian bisa menentukan topik penelitian yang relevan dengan bidang sistem informasi. Mahasiswa mampu memilih topik yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan praktik di dunia nyata terkait sistem informasi, organisasi, teknologi maupun implementasinya. Kemudian nanti Bapak Ibu juga mampu menyusun proposal penelitian dengan sistematika yang baku. Kemudian nanti Bapak Ibu juga mampu mengaplikasikan metode penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian, serta nanti mampu menghasilkan proposal penelitian sesuai dengan luaran yang siap diuji secara akademik. Jadi itu, kemudian nanti sistematikanya adalah eh, tugas satu itu Bapak Ibu sekalian nanti akan diminta untuk menyusun bab pendahuluan. Kemudian tugas kedua itu nanti Bapak Ibu diminta untuk menyusun bab dua, yaitu kajian pustaka dan landasan teori. Kemudian di tugas tiga ini, sorry, di tugas tiga nanti itu Bapak Ibu diminta untuk melakukan penyusunan metode penelitian. Serta di tugas keempat ini nanti Bapak Ibu diminta untuk mensimulasikan analisis data dan kesimpulan sementara serta nulis daftar pustaka. Jadi harapannya sebenarnya di mata kuliah metode penelitian ini eh, yang sudah pasti adalah tugas satu sampai tugas 3 ini adalah yang untuk output perencanaan. Kemudian yang tugas 4 ini adalah output simulasi ketika perencanaan tadi itu dilakukan nanti bagaimana eh, simulasi pelaksanaannya. Karena kalau dilakukan pada semester ini juga nanti sebenarnya eh, agak susah untuk menyelesaikan gitu. Makanya di tugas 4 ini lebih ke arah ke analisis data dan kesimpulan sementara. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mensimulasikan
penerapan dari rencana penelitian yang dilakukan dijabarkan di bab 3 di metode penelitian. Nah, gambaran umum aktivitas belajar itu adalah nanti banyak tugas mandiri dan tugas. Nanti sebaiknya Bapak Ibu juga nanti membaca semua materi yang ada di e-learning terkait PPT dan lain-lain. Kemudian nanti harapannya ketika tutorial web seperti ini itu Bapak Ibu sekalian bisa langsung diskusi terkait judul yang dibuat gitu ya. Jadi terkait apakah bab satunya ini judulnya sudah oke, kemudian apakah secara strukturnya sudah benar, kemudian cara penulisannya apakah sudah benar itu nanti langsung kita diskusikan di tutorial web ini. Begitu. Kemudian aktivitas belajarnya sudah kita ceritakan tadi, kemudian terkait sistematika di bab 2 ini eh, ada beberapa hal yang nanti akan disusun. Sebaiknya nanti Bapak Ibu sekalian mengikuti template yang sudah ada gitu ya. Sepertinya templatenya ada di bawah. Ini covernya saja, tapi prinsipnya nanti Bapak Ibu akan membuat proposal penelitian dan sebaiknya mengikuti template. Usahakan nanti mencari template yang sesuai dan nanti mengikuti template tersebut dan covernya sudah ada di lampiran ini. Kemudian ini sebenarnya judul itu yang paling penting sebenarnya. Jadi judul itu menentukan kualitas terkait uh, Bapak Ibu nanti pelaksanaan penelitiannya atau ide penelitiannya itu bagus atau kurang gitu ya atau nanti sebaiknya kita dorong dari awal bahwa memang penelitian ini mempunyai kontribusi dan novelty gitu ya. Jadi kontribusi itu artinya memang memberikan dampak yang signifikan kepada baik itu keilmuan maupun mungkin praktikal gitu kan. Kemudian kalau secara keterbaruan novelty itu memang ada hal baru yang ditawarkan dalam penelitian ini. Nah, itu kalau di penelitian sistem informasi itu yang sebenarnya kalau mau cara gampangnya itu adalah sebenarnya minimal kalau kalau penelitian di level sarjana di level S1 itu adalah kita menyelesaikan permasalahan gitu ya. Jadi kita menyelesaikan permasalahan menggunakan teknologi. Permasalahannya harus sistem informasi karena kita adalah bidang ilmunya di sistem informasi gitu ya. Jadi kita Bapak Ibu sekalian nanti perlu menyelesaikan permasalahan tertentu yang erat kaitannya dengan sistem informasi atau nanti penyelesaian masalahnya menggunakan pendekatan sistem informasi. Pendekatan sistem informasi itu seperti apa? Pendekatan sistem informasi itu adalah yang selama ini Bapak Ibu sudah pelajari gitu ya. Jadi misalnya ada permasalahan di mana tadi permasalahan itu sebaiknya domain spesifik dalam artian ada permasalahan khusus misalnya ada terkait apa namanya misalnya ekoturism gitu ya. Jadi ekoturism itu di mana ada ada pariwisata yang apa yang mendorong apa namanya eh, ya misalnya ekoturism gitu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu perlu melihat case study-nya. Jadi dalam artian nanti solusi sistem informasi apa yang nanti bisa ditawarkan itu ya. Sudut pandang bisa banyak sekali gitu ya. Bisa dari sudut pandang pembangunan softwarenya. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin akan create aplikasi yang support ekoturism gitu ya. Mungkin bisa dilihat dari sudut pandang eh, apa namanya dampak penerapannya dari sudut misalnya teori sistem informasi gitu ya. Dalam artian apakah tingkat acceptance pengguna dalam ekoturism itu sudah cukup bagus atau tidak. Hal faktor-faktor apa saja yang nanti berkaitan apa yang mempengaruhi gitu ya. Jadi mungkin itu bisa di highlight juga atau mungkin sudut pandangnya adalah apa enterprise arsitektur misalnya. Jadi untuk yang ekoturism itu ternyata butuh integrasi berbagai macam eh, pihak gitu misalnya dari pemerintahan atau mungkin dari dari swasta ataupun dari dari umum gitu. Nanti itu mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengusulkan bagaimana nanti skema enterprise arsitekturnya. Jadi
ternyata itu nanti butuh integrasi dengan berbagai macam eh, organisasi gitu ya. Jadi mungkin itu bisa di-highlight juga. Jadi nanti sudut pandangnya bisa bermacam-macam gitu ya. Tapi nanti ketika itu sudah Bapak Ibu sekalian sudah menentukan mana yang di-highlight itu nanti itu perlu dikeluarkan semua dalam dalam bentuk judul gitu ya. Jadi judulnya keyword-keyword yang nanti Bapak Ibu lakukan itu butuh diidentifikasi keywordnya dan nanti idealnya juga muncul di judulnya. Dan itu kaitannya juga berkaitan dengan nanti bagaimana cara menyelesaikan masalahnya gitu ya. Cara menyelesaikan masalah di seperti itu tuh nanti eh, termasuk di dalamnya nanti prosedur penyelesaian metode penelitiannya dan juga bagaimana melakukan evaluasinya gitu ya. Nah itu Bapak Ibu perlu perlu memformulasikan itu dan yang sebenarnya yang paling penting di sini adalah atau hal yang paling sulit untuk dicari sebenarnya adalah topik penelitian dan judulnya itu sebenarnya. Nah, ketika judulnya itu sudah Bapak Ibu temukan gitu kan. Nah, itu nanti Bapak Ibu perlu cerita terkait mengapa kok itu penting dilakukan gitu ya. Mengapa penting itu dilakukan itu ada ditulis di bab satu Bapak Ibu. Di bab satu di mana bab satu itu nanti Bapak Ibu perlu cerita bahwa fenomena yang melatar belakangi penelitian dari permasalahannya apa, kemudian sebaiknya juga ada riset gapnya kesenjangan penelitian. Riset gap itu cara menunjukkan yang paling bagus adalah dengan cara mengutip penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendekatan Bapak Ibu sekalian itu belum pernah dilakukan. Nah, ini ya, ini mungkin kontribusi itu nanti levelnya ada banyak gitu ya. Kontribusi itu level yang paling rendah adalah perlu memindah case study. Jadi case study-nya itu dipindah ke di tempat yang lain. Kalau ternyata memang ada sesuatu yang perlu ada kekasan yang mungkin bisa berbeda gitu ya. Atau mungkin pendekatan yang paling lebih bagus lagi adalah dengan menerapkan teknologi yang berbeda. Jadi misalnya kalau sebelumnya itu misalnya Bapak Ibu nanti menganalisis data menggunakan misalnya data analisis gitu ya. Kalau biasanya dulu kalau mengklasifikasi itu menggunakan standar machine learning, kemudian Bapak Ibu nanti mengusulkan menggunakan pendekatan yang lebih eh, canggih di misalnya menggunakan LSTM ataupun CNN ataupun yang lain-lain gitu ya. Nah, eh, pendekatan apa namanya improvement seperti itu bisa dijadikan dasar sebagai eh, apa namanya eh, kontribusi dan novelty gitu ya. Nah, itu nanti menunjukkannya dengan cara bahwa penelitian sebelumnya itu pendekatannya bisa menggunakan apa saja, kemudian ternyata eh, saat ini misalnya ada celah di mana ada teknologi baru yang bisa digunakan untuk identifikasi itu gitu atau menyelesaikan masalah tersebut. Nah, idealnya riset gap itu ditunjukkan dengan cara mengutip penelitian yang sebelumnya. Nah, kemudian eh, Bapak Ibu juga perlu menuliskan rumusan masalah, jadi masalahnya apa gitu ya. Nah, misalnya ternyata Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone diagram itu juga memungkinkan. Tapi sebenarnya harusnya itu nanti eh, sudah tertuliskan semua di latar belakang gitu ya. Jadi jadi rumusan masalah sama tujuan itu prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama di mana fokusnya adalah Bapak Ibu sekalian tuh menuliskan keyword-keyword teknologi atau pendekatan Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan masalah gitu ya, masalah sistem informasi tentu saja. Nah, bedanya rumusan masalah itu biasanya kalimatnya berupa tanda tanya, kemudian kalau tujuan itu fokusnya adalah apa yang dilakukan gitu ya, atau apa yang dicapai, goalnya apa sih gitu ya. Itu biasanya pernyataan. Jadi bisa jadi rumusan masalah sama tujuan itu eh, satu apa namanya satu hal, cuma sudut pandangnya berbeda. Kalau rumusan masalah itu tanda tanya, kalau tujuan itu pernyataan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga perlu nulis manfaat teoritis dan praktisnya gitu ya. Nah, sudut pandangnya mestinya fokusnya adalah ke ilmu apa namanya dua hal ini saja. Jadi manfaatnya itu secara keilmuan itu bagaimana misalnya kalau ternyata Bapak Ibu mengusulkan pendekatan teknologi baru gitu ya atau pendekatan teknologi yang belum pernah dilakukan itu nanti
Manfaat teoritisnya adalah misalnya bisa sebagai lesson learn pemanfaatan teknologi tertentu pada case study tertentu gitu ya. Itu nanti harapannya nanti ketika orang mau melakukan melakukan hal yang mirip itu nanti bisa belajar dari eksplorasi yang Bapak Ibu lakukan. Itu manfaat teoritis keilmuannya. Kemudian ada juga manfaat praktisnya. Manfaat praktis itu nanti ketika penelitian Bapak Ibu itu dilaksanakan itu kemanfaatan bagi masyarakat seperti apa gitu. Manfaat masyarakat itu bisa berupa perusahaan kalau bentuknya case study gitu ya, bisa berupa juga eh, masyarakat umum secara besar gitu ya. Itu nanti kemanfaatannya bagaimana nanti secara paling minimal itu masing-masing satu, sebenarnya satu aja udah cukup itu ya. Masing-masing satu jadi manfaat secara keilmuan teoritis dan juga manfaat secara praktek. Itu untuk bab satu. Kemudian nanti Bapak Ibu juga eh, harus perlu nulis kajian pustaka di bab 2. Di bab 2 ini sebenarnya pada prinsipnya itu eh, ada dua hal yang perlu di- ditulis gitu ya. Yang pertama adalah kajian apa namanya eh, semua keyword yang muncul di judul itu perlu Bapak Ibu definisikan. Jadi sehingga nanti ketika ketika misalnya Bapak Ibu nanti eh, atau mungkin pembaca pembaca itu nanti ketika belum terlalu memahami konteks dari apa namanya judul penelitian itu bisa belajar banyak di bab 2 gitu ya. Terkait dari misalnya definisi-definisi atau mungkin input apa namanya penjelasan secara umum semua keyword itu perlu dituliskan di bab 2. Namun selain itu juga harus ada eh, apa namanya literatur reviewnya. Dalam artian eh, kalau saya itu biasanya itu meminta mahasiswa saya untuk bikin tabel terkait penelitian yang mirip dengan penelitian Bapak Ibu, kemudian nanti perlu dibandingkan gitu ya. Jadi usulan Bapak Ibu sekalian itu nanti mau apa, dan nanti perlu ada penjelas, pembagi apa namanya, eh, perbedaannya itu harus dituliskan secara jelas dalam bentuk tabel dan ada satu penjelasannya. Jadi kalau di bab 2 itu minimal itu. Jadi semua keyword yang ada di judul itu perlu ada penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah eh, terkait histori penelitian yang mirip dengan ini itu sudah melakukan apa saja dan nanti perlu dibandingkan secara langsung perbedaannya dengan penelitian usulan penelitian ini apa sehingga nanti pembaca itu bisa tahu bahwa memang eh, apa namanya novelty kontribusi yang Bapak Ibu kerjakan itu ada di sisi yang mana itu sudah terlihat di landasan teori ini. Walaupun sebenarnya nanti ini tergantung dari tipe tipe penelitian itu kan karena kalau di sistem informasi itu tipe penelitian itu banyak banget mulai dari kualitatif kuantitatif. Tapi secara umum kalau kalau penelitian di sistem informasi itu fokus utamanya adalah di design science research sebenarnya. Jadi fokusnya adalah kita create sesuatu produk gitu ya atau artefak itu bisa macam-macam bisa software bisa dokumen bisa bisa macam-macam gitu ya bisa rancangan framework juga boleh gitu ya. Nah kita create kita membuat itu berdasarkan keilmuan sistem informasi dalam rangka menyelesaikan masalah tertentu. Jadi kita membangun tersebut itu dalam rangka untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Bangunnya sebagai proof of concept, sebagai bukti bahwa masalah tadi itu bisa diselesaikan dengan cara tertentu. Contoh misalnya, Bapak Ibu punya hipotesis di mana harusnya kalau pengajaran pengajaran misalnya pengajaran online itu lebih mudah dipahami kalau sistem e-learningnya ada pendekatan ala game gitu. Jadi misalnya ada role playing game-nya, jadi mungkin ada gamification-nya gitu. Jadi nanti mahasiswa itu nanti bisa lebih tertantang, termotivasi untuk mengerjakan tugasnya berdasarkan karena memang ada ada alur ceritanya ketika menyelesaikan
tugas dan lain-lain gitu ya. Mungkin hipotesisnya seperti itu. Jadi kalau permasalahan seperti itu, maka cara menyelesaikan nanti nanti saya perlu membuktikan gitu kan. Saya perlu membuktikan bahwa e-learning yang konvensional itu kalau dibandingkan dengan e-learning yang ada gamification-nya bagaimana gitu kan ya. Nah, itu artinya kita butuh create, kita butuh bangun aplikasi atau mungkin modul plugin yang ada di Moodle atau yang di e-learning itu kalau dikasih dikasih gamification bagaimana gitu kan. Nah, nanti kita create create itu gitu ya sebagai proof of concept bahwa nanti proof of conceptnya adalah nanti ketika itu dilaksanakan itu kita bisa mengevaluasi menguji apakah memang penerapan gamification itu memang lebih bagus lebih 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 memotivasi mahasiswa dibandingkan yang konvensional gitu ya. Nanti kita perlu create itulah. Nah, create-nya itu cara ngevaluasinya adalah kita perlu membandingkan gitu kan. Membandingkannya bagaimana? Membandingkannya dengan cara kita simulasikan atau kita perlu uji. Nanti pakai jadi ada random 10 mahasiswa atau 20 mahasiswa nanti menggunakan satu mata kuliah, kemudian dia menggunakan yang e-learning konvensional sama e-learning yang ada gamification-nya gitu ya. Nanti hasilnya bagaimana? Kita 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 sebar kuesioner, kita sebar pertanyaan, kemudian yang nanti sekiranya nanti menjawab rumusan masalah kita apa gitu ya. Nah, itu yang nanti sebenarnya perlu dibuat gitu ya. Nah, itu kalau kalau misalnya di rumusan masalah nanti kita butuh kalau di riset gap ini kita perlu perlu cerita itu akhirnya perlu cerita bahwa saat ini penelitian yang menggunakan gamification ada apa tidak gitu. Gamificationnya fokusnya di mana? Itu pasti banyak sekali dan berbeda-beda gitu kan. Nah, nanti nanti kita butuh menceritakan yang kita fokuskan di mana karena memang sebenarnya per riset gap ini kita hanya cukup menambahkan beberapa satu titik eh, saja untuk apa namanya untuk menunjukkan bahwa memang ada keterbaruan di penelitian kita gitu ya. Ya, kemudian nanti kalau di landasan kajian pustaka sama landasan teori itu nanti ya nanti kita perlu nulis misalnya ada modelnya, ada e-learningnya, ada gamificationnya itu dasar teorinya seperti apa. Kemudian nanti di tabel yang literatur reviewnya itu kita butuh menunjukkan bahwa penelitian-penelitian yang terkait itu yang gamification di e-learning itu bagi apa saja dan fokusnya apa saja, bagaimana cara melakukannya, evaluasinya bagaimana, kemudian kita menunjukkan usulan kita bagaimana dan nanti kita menunjukkan secara jelas bedanya apa gitu ya. Itu di bab 2. Kemudian kalau di bab 3 di metode penelitian itu nanti kita cerita langkah kita melakukannya itu bagaimana. Nah, metode penelitian yang paling bagus atau bab 3 yang paling bagus itu eh, bisa diulangi oleh orang lain. Jadi penjelasannya cukup detail sehingga orang lain ketika ingin mengulangi penelitian Anda, langkah Anda itu bisa melakukan itu. Nah, itu caranya biasanya dengan cara mendefinisikan datasetnya. Dataset itu bisa kalau Bapak Ibu dari studi kasus gitu ya. Kalau Bapak Ibu dari studi kasusnya itu nanti perlu dijabarkan gitu ya. Studi kasusnya di perusahaan apa, kemudian nanti eh, ngambil datanya kapan gitu ya. Kemudian dan semua detail terkait data itu harus harus jelas. Kemudian kalau misalnya hmm, Bapak Ibu nanti case study-nya di perusahaan gitu ya, usahakan kalau sampai nanti muncul di judul, muncul di judul itu nanti pastikan sudah ada izinnya. Jadi biasanya kalau ada nama perusahaan di judul itu idealnya nanti di lampiran itu ada izin pelaksanaan penelitian di sana gitu ya. Nah, kalau ternyata tidak bisa dilakukan itu biasanya nanti Bapak Ibu bisa apa namanya sensor atau apa ya istilahnya disamarkan gitu ya, disamarkan tapi tetap penjelasan terkait case tadi penjelasan pengambilan data juga harus secara jelas gitu ya nanti mungkin penyamarannya misalnya di perusahaan yang bekerja di bidang apa bla 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 itu nanti mungkin perlu dilakukan untuk seperti itu gitu ya nah kemudian datanya kalau misalnya data Bapak Ibu itu ngambilnya dari internet gitu ya
dari internet itu juga perlu dijabarkan. Ini datasetnya ngambilnya dari data publik yang mana, URL-nya yang mana, kapan ngambilnya gitu ya. Kemudian juga perlu ada penjelasan, eh, misalnya, oh ternyata ini datanya itu strukturnya bagaimana gitu ya. Bapak Ibu kalau perlu jelaskan juga misalnya, kalau misalnya Bapak Ibu em, penelitiannya terkait data analisis gitu ya. Nanti datasetnya itu nanti karakteristiknya bagaimana? Apakah datanya sudah balance atau imbalance? Nanti penerapannya seperti apa? Statistiknya seperti apa? Itu juga perlu diceritakan. Ya, jadi data itu penting sekali untuk dijabarkan secara detail. Kemudian nanti eh, prosedur pelaksanaan penelitian gitu ya. Nah, prosedur ini berbeda-beda gitu ya. Kalau di sistem informasi itu bisa bisa tipenya teoris. Kalau teori sistem informasi itu tipenya adalah nanti Bapak Ibu nyebar kuesioner gitu kan, menggunakan PLS apa SEM gitu misalnya gitu ya, PLS. Kemudian itu nanti perlu menyiapkan kuesionernya, kemudian kuesioner ini buatnya bagaimana? Harus menggunakan model tertentu, misalnya pakai teknologi acceptance model atau mungkin pakai teori yang lain gitu ya. Itu nanti perlu nyusun kuesioner, kemudian nanti nyebar kuesionernya bagaimana eh, strateginya gitu ya. Minimal berapa responden itu juga perlu didefinisikan. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti tipe penelitiannya yang teorisis informasi, yang nyebar 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 kuesioner gitu ya. Nah, itu biasanya kalau di teorisis informasi itu yang perlu jelas adalah model yang dipakai. Apakah biasanya yang paling banyak itu kan TAM, teori eh, eh, teknologi acceptance model. Jadi kalau misalnya ada teknologi baru dan diterapkan di suatu organisasi, itu nanti butuh dilihat itu apakah memang sudah diterima atau tidak teknologinya itu. Nanti cara mengukurnya seperti itu, ada modelnya, dan tapi itu sebenarnya modelnya banyak banget gitu ya. Tidak hanya TAM, tapi yang paling banyak biasanya yang paling sering dipakai itu TAM, tapi sudah jenuh sebenarnya. Nah, itu nanti Bapak Ibu perlu melihat itu masing-masing elemen itu nanti sebenarnya akan ada hipotesis itu ya. Hipotesis variabel A itu apakah mempengaruhi variabel B, variabel B mempengaruhi variabel C sampai dan lain-lain, tergantung model yang Bapak Ibu pakai gitu ya. Nanti masing-masing itu butuh dibuat pertanyaan dan nanti butuh dihitung menggunakan eh, pendekatan yang benar gitu ya. Dan nanti ngukur reliability dan lain-lain itu kalau seperti itu mestinya minimal itu modelnya jelas, dan nanti cara cara nyebar kuesioner dan cara mengukur melakukan perhitungannya bagaimana itu harus harus jelas. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian penelitiannya terkait terkait misalnya terkait buat software misalnya, bikin aplikasi gitu ya. Bikin aplikasi itu eh, fokusnya adalah fokusnya itu kalau penelitian itu bukan Bapak Ibu bisa membuat aplikasi, membangun aplikasi, tidak gitu ya. Fokusnya adalah apakah aplikasi tadi itu menyelesaikan masalah atau tidak. Fokusnya di sana. Jadi yang harus diambil adalah apakah em, em, aplikasi yang dibuat itu memang menyelesaikan masalah atau tidak. Jadi masalahnya harus jelas dulu gitu kan. Masalah bisa macam-macam gitu kan. Nanti sebaiknya yang kalau kalau yang bikin aplikasi seperti ini idealnya masalahnya praktikal gitu, dan nanti memang punya kontribusi minimal, kontribusi praktikalnya gitu kan ya. Nanti Bapak Ibu perlu mengidentifikasi dulu permasalahannya apa. Masalahnya itu kemudian nanti Bapak Ibu idealnya itu eh, bangun aplikasinya juga tidak sekedar membuat aplikasi berdasarkan mana aku bikin web application gitu ya. Itu idenya tidak seperti itu, karena itu mestinya itu learning outcome-nya mata kuliah pembangunan web gitu misalnya, atau web developer, atau software developer gitu ya, software engineering gitu ya. Nah, tapi fokusnya adalah biasanya untuk nampilkan kontribusi itu biasanya kita aplikasi tadi itu menerapkan teknologi tertentu gitu kan. Misalnya ternyata saat ini yang paling banyak misalnya eh, pakai API gitu ya. Jadi ternyata kita eh, apa namanya, cocoknya teknologinya menggunakan microservices misalnya, atau dan ini tergantung sudut pandang gitu ya. Dan idealnya memang
teknologinya tadi itu memang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi fokusnya adalah ada permasalahan, Bapak Ibu sekalian create eh, sesuatu, kalau software ya bikin software yang menerapkan teknologi tertentu, kemudian hipotesisnya adalah software tadi ini ketika diterapkan itu memang nanti bantuin menyelesaikan masalah, gitu. Nanti cara ngevaluasinya bagaimana? Cara ngevaluasinya ya eh, bukan tidak hanya diuji menggunakan pengujian black box white box testing, namun apakah nanti Bapak Ibu perlu tanya kepada penggunanya minimal gitu kan, apakah penerapan tadi itu memang menyelesaikan permasalahan atau tidak. Yang paling ideal sebenarnya kalau perlu kita bandingkan yang saat ini seperti apa, kemudian nanti ketika ditambahkan teknologi yang Bapak Ibu usulkan itu eh, bagaimana. Nah, itu biasanya nanti rumusan masalahnya tergantung dengan teknologi yang dipakai gitu ya. Idealnya ya nanti nanti hipotesisnya kan membantu gitu kan ya. Jadi seperti itu. Nah, itu nanti tergantung dari penelitian Bapak Ibu yang dipakai gitu ya. Jadi Bapak Ibu menggunakan yang mana. Jadi idealnya itu yang paling bagus adalah nanti prosedurnya itu bisa diulangi orang lain. Jadi yang paling kalau keywordnya sebenarnya adalah datanya harus jelas, kemudian prosedurnya juga harus jelas. Yang ketiga adalah how to evaluate-nya, bagaimana ngevaluasinya. Bapak Ibu juga harus harus jabarkan itu gitu ya. Gimana cara evaluasinya? Ketika evaluasi ini yang membuktikan unjuk kerja sama penelitian gitu. Kalau penelitian mestinya ya memang Bapak Ibu punya hipotesis bahwa di mana suatu penerapan teknologi tertentu itu memang bantuin sesuatu gitu, menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, itu butuh dievaluasi. Evaluasi tergantung dari metode penelitian atau permasalahan yang yang dipakai gitu ya. Kalau kalau pada secara umum sih, Bapak Ibu pasti nanti akan mengusulkan artefak tertentu, dokumen atau software atau macam-macam. Kemudian hipotesisnya adalah dengan penerapan itu menyelesaikan masalah yang saat ini ada. Lah itu butuh ada ukuran yang terukur atau misalnya yang 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 objektif gitu ya. Itu perlu dicari. Kalau Bapak Ibu menggunakan misalnya di data analisis itu kan secara umum kan di machine learning kan ada klasifikasi clustering gitu pada prinsipnya gitu ya. Nanti kalau misalnya klasifikasi misalnya nanti ukurannya misalnya bisa aja ukurannya berupa precision recall measure gitu ya. Jadi gimana mengukur akurasinya, mengukur presisinya, mengukur recallnya gitu kan ya. Nah itu ukurannya jelas gitu ya. Jadi apakah model machine learningnya itu memang ketika di kasus tertentu itu menghasilkan performa yang bagus atau tidak itu ukurannya biasanya menggunakan itu ya. Tapi kalau misalnya apa namanya Bapak Ibu create misalnya bikin SOP SOP berdasarkan manajemen layanan misalnya manajemen layanan untuk incident management gitu ya. Jadi Bapak Ibu asumsinya adalah menggunakan pendekatan ITHL ataupun ISO untuk mengelola incident management dan nanti outputnya adalah berupa standar operational procedure yang nanti akan diterapkan di suatu domain atau suatu perusahaan, maka evaluasinya adalah Bapak Ibu harus bandingkan sebelum ada SOP tadi sama sesudah ada SOP tadi itu gimana dampaknya gitu kan ya. Dan harusnya idealnya kan hipotesisnya kan membantu lebih cepat, tapi kan belum tentu bisa jadi ternyata secara prosedur memang lebih bagus, namun ternyata masih ada hambatan nih gitu kan. Hambatannya apa? Hambatannya misalnya ternyata masih ada resistensi dari pengguna di mana mereka merasa itu malah membuat apa namanya bikin susah gitu ya dalam artian ini kedetilan atau bagaimana lah itu mungkin ketika menerapkan tadi itu idealnya sudah diterapkan dalam artian ya kita bisa tahu lesson-nya apa itu nanti sehingga nanti bisa dijadiin dasar eh, apa namanya finding di diskusi ataupun di kesimpulan bahwa ternyata ketika penerapannya itu walaupun kita sudah menggunakan apa namanya panduan yang apa namanya le- best practice yang sesuai dengan standar industri internasional ternyata ya karena
kearifan lokal ataupun apa itu ternyata ada beberapa hal yang perlu disesuaikan gitu. Nah, penyesuaiannya bagaimana treatmentnya itu juga jadi finding yang menarik dan jadi temuan yang bagus untuk dilaporkan dan itu mungkin bahkan yang bisa diunggulkan atau di highlight sebagai kontribusi gitu ya. Itu. Kemudian untuk selanjutnya terkait analisis data dan kesimpulan sementara, ini nanti idenya nanti Bapak Ibu nanti mensimulasikan gitu ya. Simulasikan ketika menerapkan metode ini. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah bisa menjalankan, ya dilaporkan saja. Kalau ternyata tidak bisa dilakukan secara pada periode mata kuliah ini, ya nanti bisa aja nanti Bapak Ibu sekalian mensimulasikan dalam artian ya eh, kalau ini diterapkan kira nanti hasilnya kayak gimana itu diperbolehkan. Nah, itu nanti termasuk nanti kesimpulan itu. Kesimpulan itu harusnya menunjukkan kontribusinya atau eh, findingnya, finding Bapak Ibu apa gitu ya. Nah, itu butuh diceritakan juga. Sama daftar pustaka nanti harapannya itu nanti, oh iya, harapannya adalah mengikuti gaya API dan nanti menggunakan eh, tools itu ya, Mendeley atau Zotero. Jadi seperti itu. Mungkin saya langsung ke sini. Ini kalau tugas tiga, tugas satu ya, itu nanti Bapak Ibu perlu bikin ini buat bab satu. Jadi mestinya ada judulnya. Judul yang paling sebenarnya yang paling susah itu judul. Yang paling susah itu judul. Nanti karena misalnya kalau judulnya kurang cocok mungkin ya harus di harus disesuaikan gitu ya. Karena nanti judul ini mempengaruhi semuanya. Nah, saat ini tapi fokus utamanya adalah Bapak Ibu harus mengumpulkan sesuai dengan deadline-nya, kemudian latar belakang masalah, rumusan masalah, sama tujuan dan manfaat penelitian. Jadi penekatan penilaiannya adalah harus memuat fenomena data pendukung, kesenjangan riset gap, rumusan masalah disajikan dalam bentuk pertanyaan, tujuan dan manfaat harus konsisten dengan masalah yang diajukan, sama kerapian menggunakan API. Jadi di bab ini itu Bapak Ibu juga perlu sudah menggunakan tools Mendeley atau Zotero untuk mengelola citasi ya Bapak Ibu. Jadi karena kita nanti Bapak Ibu perlu pilih menggunakan EPI style, jadi nanti sebaiknya juga Bapak Ibu menggunakan itu gitu ya. Kemudian assignmentnya kalau idealnya sih menggunakan versi Word ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya sudah ada satu mahasiswa yang mengumpulkan. Ini bentar, coba saya lihat permintaannya apa. Profil bebas. Jadi Bapak Ibu boleh ngirimkan dalam bentuk Word ataupun PDF, tapi pastikan Bapak Ibu menggunakan Mendeley atau Zotero untuk memastikan bahwa stylenya sudah benar. Namun kalau kita menggunakan tool seperti itu juga kita perlu pastikan juga gitu ya, perlu pastikan kebenaran data. Jadi tidak semua metadata yang ada kalau kita sudah menggunakan tool itu bukan berarti sudah otomatis benar gitu. Ternyata tidak gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu perlu ngecek, eh, mengecek apa namanya, ngecek metadatanya. Paling ideal sebenarnya nanti kalau Bapak Ibu menggunakan Mendeley atau Zotero itu nanti paling ideal itu nanti Bapak download bibteknya atau RIS-nya kemudian baru diimport di Mendeley-nya dan nanti itu yang dipakai. Jadi bukan yang Bapak Ibu tarik filenya ke Mendeley gitu. Itu hanya terkadang datanya benar, terkadang datanya salah gitu ya. Nah, kan lebih ideal itu adalah nanti Bapak Ibu import metadatanya dari biasanya kalau dari jurnal itu Bapak Ibu bisa download BibTeX atau RIS-nya. Nah, saran saya sih menggunakan jurnal yang bagus dalam artian mungkin berbahasa Inggris itu ya. Coba kalau memungkinkan, tapi kalau tidak ya tidak terlalu masalah. Yang penting Bapak Ibu nanti eh, menggunakan jurnal atau conference bukan dari web atau blog gitu ya. Jadi fokusnya itu. Kemudian saya punya checklist sebenarnya.
untuk memastikan bahwa hasilnya itu yang Bapak Ibu sekalian kerjakan itu memang ini sebenarnya checklist ini dari mata kuliah karir sebelumnya yang saat ini sudah di nggak ada gitu ya. Tapi saya rasa masih masih relevan. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu ketika nulis judul itu harus secara jelas menunjukkan kontribusi studi. Jadi judul ini itu mungkin saya besarkan dikit. Judul ini itu eh, harus dari orang membaca judul Bapak Ibu sekalian itu sudah harus sudah tahu Bapak Ibu mau ngapain sih gitu kan. Bapak Ibu mau nunjukin apa sih gitu kan. Jadi keyword-keyword itu mungkin cara-cara paling ideal ya dari keyword itu bisa teknologinya, bisa caranya, sama bisa objektifnya, kontribusinya itu apa. Itu mungkin bisa disusun supaya nanti bisa nulis judul yang bagus gitu ya. Kalau AFSA kan tidak ada kalau di pendahuluan, di proposal. Nah ini yang mungkin ada, yang mungkin yang saat ini yang Bapak Ibu lakukan ini. Di pendahuluan ini, kalau saya, ini requirement khusus dari kalau saya di mata kuliah di kelas saya itu requirement khususnya adalah di bab pendahuluan Bapak Ibu harus mengutip minimal 10 jurnal atau conference yang terbit 10 tahun terakhir. Idealnya sih 5 tahun sih karena sistem informasi itu sistem apa ilmu yang berkembang cepat gitu ya. Tapi standar umumnya 10 tahun. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya kalau mencari di Google Scholar gitu misalnya. Google Scholar misalnya mencari penelitian yang terkait apa ya? User persona, persona, LLM. Nah, itu nanti Bapak Ibu set rentangnya gitu kan ya. Rentangnya misalnya kalau kalau saya sih ya sejak 2021 gitu kan ya. Hmm. Udah, jadi ini pasti memenuhi requirement kita di mana kurang kurang dari 5 tahun bahkan. Nah, nanti yang dikutip itu yang ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lihat ternyata kalau penelitian user persona menggunakan LLM itu pendekatannya apa saja sih misalnya seperti itu. Atau mungkin yang lain deh. Misalnya tam tam untuk e-learning. Misalnya seperti ini sejak 2021 nanti Bapak Ibu lihat nih ternyata ketika menggunakan e-learning system itu bisa dievaluasi menggunakan TAM sama ECT gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu lihat setelah lebih ini tahun 2023 kan cukup bagus, cukup baru juga. Jadi Bapak Ibu lihat ini di dalamnya ini sebenarnya apa sih yang diusulkan. Jadi salah satu cara teknik yang paling bagus untuk mau nulis ini adalah kita bisa mem- ada jurnal, ada paper atau ada paper yang jadikan patokan gitu kan. Jadi nanti misalnya kalau gini analisis e-learning system penggunaan e-learning menggunakan TAM sama ICT nanti mungkin Bapak Ibu perlu ngerubah entah itu pendekatannya TAM ICT dan atau mungkin kita ICT-nya diganti yang lain atau mungkin spesifik fokusnya gitu kan ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bisa baca juga sebenarnya. Nanti cara nulisnya itu gimana sih? Mungkin Bapak Ibu bisa lihat nih. Kalau di introduction seperti ini kan biasanya akan ada banyak kutipan di sini aja sudah di introduction itu ada 17, 20, 21, 21 gitu ya. Nanti awal-awal ini biasanya kita ceritakan konteksnya dulu. E-learning itu apa, kemudian cerita kedua adalah penelitian sebelumnya tuh fokusnya di mana sih gitu kan ya. Ternyata dia cerita ini, kemudian nanti kita cerita riset gap-nya bahwa ternyata yang belum ada itu apa gitu kan. Itu yang belum ada apa dan nanti akhirnya nanti Bapak Ibu nanti menunjukkan apa namanya eh, apa namanya usulan Bapak Ibu apa gitu kan ya. Tapi karena kita fokusnya di proposal itu nanti ada format format khusus yang berbeda dengan apa namanya dengan paper gitu ya. Misalnya ini e-learning material using TAM, case study. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti kalau di kuliah saya di di kelas ini itu saya ngeceknya adalah minimal harus 10 jurnal atau conference jadi harus harus paper ilmiah, bukan web, bukan buku.
saya nggak mau buku juga gitu kan. Saya nggak mau buku, idealnya kalau yang ini minimal ya. Jadi kalau ternyata ada buku ya silahkan gitu kan ya. Minimal ada 10 jurnal sama conference dari 10 tahun terakhir. Ini harus menggunakan eh, alat tools untuk bantu pengutipan, pakai Zotero ataupun pakai Mendeley. Nanti Bapak Ibu menggunakan API style gitu ya. Nanti dipilih aja, kemudian harus ada kalimat paragraf yang menjelaskan mengapa studi ini penting gitu ya. Jadi kan secara struktur nanti kan, kalau secara struktur kan nanti di awal itu cerita dulu konteksnya dulu, masalah keywordnya apa itu misalnya kalau tadi e-learning itu apa bla bla bla, kemudian nanti cerita terkait penelitian penelitian ini yang lain-lain tuh gimana sih, itu perlu diceritakan. Kemudian nanti Bapak Ibu di sini yang mengapa ini penting itu ada di sini boleh, nanti di sini juga boleh gitu, nanti baru cerita usulan Bapak Ibu gitu kan, berdasarkan riset gap yang ada di sini. Nah, kutipan yang paling banyak harusnya di sini. Kutipan itu bisa berupa definisi, bisa berupa penelitian yang lain gitu ya. Nah, usahakan satu kalimat pengutipan itu idealnya efektif gitu ya. Jadi kalau satu penelitian itu maksimal itu jadi satu kalimat aja, jangan jadi satu paragraf itu Bapak Ibu ya. Atau bahkan yang paling ideal bahkan dalam satu kalimat ini kutipannya ada banyak itu, maksimal tiga sih. Satu, dua, tiga misalnya gini. Jadi satu kalimat ini ternyata disupport oleh tiga penelitian, itu yang paling ideal. Nggak boleh banyak-banyak, tidak boleh lebih dari tiga karena nanti bermasalah gitu ya. Masalahnya nanti dianggap sebagai farming citation, itu kurang bagus. Nanti nanti intinya itu nanti checklist saya itu adalah di bab pendahuluan itu ada minimal 10 jurnal conference dari 10 tahun terakhir, ada kalimat atau paragraf yang menjelaskan mengapa studi ini penting, sama tujuan penelitian harus jelas. Ya, tapi kalau yang ini pasti jelas karena nanti ada subbab terkait rumusan masalah, tujuan sama manfaat itu kan ya. Ini berarti ya, tujuan pasti harus tersurat itu. Kemudian kalau di ini yang belum ada mungkin nanti di bab 2 itu terkait dasar teori itu nanti ada dua bagian besar sebenarnya. Yang pertama adalah penjelasan definisi dari semua keyword yang ada di judul. Misalnya tadi e-learning, kemudian misalnya ada TAM, ada ECT gitu ya. Kemudian ada case study-nya misalnya ada di mana gitu ya. Itu perlu dijelaskan definisinya masing-masing. Kemudian yang bagian kedua adalah literatur review-nya, di mana idealnya ada tabel. Ada tabel, kemudian tabel ini nanti ada kutipan mengutip sesuatu, kemudian ini Anda Anda jabarkan secara ringkas bahwa misalnya ini metodenya menggunakan apa sih, kemudian ini objektifnya misalnya atau something atau findingnya juga boleh gitu ya. Dan nanti ada misalnya ada 3 penelitian, kemudian nanti harus ditekan aja kan yang propose metode Anda, penelitian Anda itu ngapain sih gitu kan. Dan ini perlu jelas secara perlu jelas bahwa memang ada perbedaan signifikan antara penelitian lain dengan penelitian Anda. Itu perlu ada tabel dan nanti ada penjelasannya. Prinsipnya ini adalah menjelaskan lebih detail dari bab satu sebenarnya. Penjelasan lebih detail dari bab satu. Jadi seperti itu. Kemudian nanti di metode tadi sudah saya ceritakan bahwa di metode itu yang paling penting itu adalah ada 3 hal, ada datasetnya bagaimana, ada prosedurnya harus bisa diulangi cukup detail, ini orang lain ketika membaca itu bisa mengulangi penelitian Anda, dan yang ketiga adalah evaluasinya bagaimana, how to evaluate-nya. Nah kalau di keyword saya atau di checklist saya nanti saya akan ngecek ini, mestinya di bab metode itu ada gambar model, ada gambarnya, metode kerangka kerja atau prosedur risetnya itu perlu digambarkan secara jelas. Kemudian nanti metode harus menuliskan prosedur secara detail atau jelas, jadi nanti ada penjelasannya masing-masing tahapannya itu bagaimana. Kemudian nanti kalau datasetnya dia berupa case study juga perlu dijelaskan secara detail. Perusahaan yang di mana, kapan ngambil datanya, hasil datanya bagaimana itu perlu diceritakan. Kemudian kalau ternyata
datasetnya itu adalah dataset publik. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian penelitian yang terkait machine learning ataupun klasifikasi ataupun mungkin deep learning ataupun yang baru-baru gitu ya, itu nanti nggak URL-nya dari mana, kemudian Bapak Ibu ngambilnya kapan, kemudian penjelasan secara detail datasetnya bagaimana, karakteristiknya perlu dijelaskan, kemudian untuk ini secara spesifik ini kalau judulnya terkait pembangunan aplikasi, pastikan ada tahapan evaluasi. Dan evaluasi itu berbeda dengan pengujian. Karena evaluasi harus ditunjukkan bahwa aplikasi ini memang menyelesaikan masalah. Jadi kita ada justifikasi bahwa memang eh, so- solusi ini solusi yang paling bagus itu kan. Kemudian semua studi harus ada evaluasi dan justifikasi. Terkait mekanisme evaluasi tergantung sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi pada prinsipnya itu gimana cara jawab hipotesisnya itu ya. Ini nanti di bab 3 mungkin kita perlu diskusi detail terkait ini. Kemudian di hasil itu perlu ada, di hasil itu nanti harus ada gambar atau tabel untuk menunjukkan hasilnya gitu kan. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu nanti melakukan klasifikasi nanti ya contoh contoh klasifikasinya bagaimana, hasil performanya bagaimana gitu ya. Kalau ternyata nanti Bapak Ibu buat aplikasi gitu kan, nanti mungkin cerita terkait prosedur tahapan pembangunannya, kemudian nanti desain hasil akhirnya bagaimana, gambar screenshotnya bagaimana, kemudian nanti juga perlu ngevaluasi apa namanya, itu juga butuh dievaluasi dengan cara apakah memang benar-benar menyelesaikan permasalahan yang awal itu kan. Nanti kalau tanpa aplikasi itu tuh bagaimana, setelah ada aplikasi ini hasilnya bagaimana itu nanti bisa wawancara ataupun bisa macam-macam gitu kan, tergantung rumusan masalahnya gitu kan. Kemudian nanti diberikan hasil dari studi Anda bisa disusun dalam sesuai dengan prosedur dari metode atau bisa langsung menampilkan hasil akhir. Dan ini sudut pandangnya ada dua ini. Apakah nanti hasil Anda tadi itu boleh berdasarkan prosedur yang sudah Anda tulis di bab 3 di bab metode, atau bisa langsung menyampaikan hasil gitu kan. Itu nanti tergantung dari karakteristik dari penelitian Anda gitu kan. Mana yang kira-kira mana yang paling cocok gitu ya. Nah, biasanya kalau di hasil itu yang agak yang sering kali hilang itu adalah pembahasan sebenarnya. Karena hasil dan pembahasan itu dua hal yang berbeda. Hasil itu data outputnya, data mentahnya, resultnya, pembahasan ini findingnya apa gitu ya. Nanti nanti apa Pak Ibu, saya minta juga nanti perlu menunjukkan kira-kira. Tapi kan ini kan nanti simulasi ya. Jadi kira-kira finding apa yang Bapak Ibu cari gitu kan. Nanti tuliskan finding temuan yang studi Anda sesuai dengan hasil, kemudian terjemahkan hasil studi Anda dan juga yang paling bagus adalah Bapak Ibu perlu melakukan komparasi perbandingan dengan penelitian atau riset lain. Ini caranya adalah Bapak Ibu butuh malah mengutip penelitian lain untuk melakukan komparasi perbandingan dengan penelitian lain gitu ya. Ini keywordnya harus ada kutipan gitu ya. Paling bagus ada tabelnya. Kemudian di kesimpulan ini secara tersurat Bapak Ibu tuliskan kontribusi dari studi ini adalah apa gitu ya. Itu berdasarkan hasil dan pembahasan. Itu nanti kurang lebih nanti Bapak Ibu harus melakukan itu. Kemudian di daftar pustaka syarat minimal saya adalah ada minimal 20 gitu ya. Idealnya juga harus dari jurnal atau conference. Nah, kalau yang di bab pendahuluan tadi saya minta 10. Nah, 20 dari mana ya? Tambahnya mungkin di metodenya atau di dasar bab 2 dasar teori gitu kan ya. Itu bisa ditambahi atau mungkin di pembahasan juga harus ada kutipan nanti bisa banyak gitu kan. Nah, kalau saya minimal 20 20 itu yang dari jurnal atau conference. Kemudian idealnya ini kalau Bapak Ibu ternyata terpaksa butuh mengutip buku, mengutip yang lain-lain selain itu gitu ya. Eh, kalau saya sih hindari buku. Yang pertama, yang kedua adalah tidak boleh menggunakan website blog atau berita. Kalaupun ada buku dan ini ada blog website atau berita, itu tidak boleh lebih dari 20%. Maksimal banget itu. Jadi mestinya ya 15 harusnya maksimal gitu ya. 15 atau 10 lah ya. Nah,
15 atau 10 lah. Nah, jadi mayoritas harus dari jurnal atau conference. Jadi seperti itu. Mungkin itu dari saya. Jadi untuk yang tugas pertama ini mungkin Bapak Ibu perlu membuat, karena ini tugasnya itu adalah harus dikumpulkan. Jadi ya, mungkin akan ada feedback setelah laporan dan mungkin ada, kalau perlu ya kita pertajam judulnya dan lain-lain gitu ya. Terkait ini tadi utamanya adalah nanti bab satu, latar belakang masalah, rumusan masalah sama tujuan ini bisa kita diskusikan lebih dalam setelah tugas satu dikumpulkan di eh, tutorial web yang kedua. Mungkin itu dari saya. Selamat mengerjakan, dikerjakan sesuai dengan penugasan. Kemudian jika ada permasalahan, diskusi, mungkin bisa kita lewat WA boleh. Nanti mungkin untuk meminimalkan risiko, itu mungkin Bapak Ibu bisa diskusi terkait judulnya lewat WA. Walaupun mungkin saya nanti jawabnya batch itu ya, jadi tidak tidak responsif. Ketika Bapak Ibu tanya nanti langsung saya jawab, tapi paling tidak nanti saya tahu ini eh, apakah judul ini sudah oke atau tidak nanti, atau apa namanya, arahannya nanti seperti apa, mungkin bisa saya cerita, eh, jawab di WA grupnya, termasuk di dalamnya mungkin kita bisa janjian terkait tutorial web yang selanjutnya kapan, informasi-informasi terkait kapan melakukan tutorial web itu mungkin harus ada di WA grup. Sebaiknya Bapak Ibu sekalian eh, join di WA grupnya, kemudian nanti detail diskusi detailnya mungkin kita bisa diskusi lewat tutorial web atau web ini di pertemuan selanjutnya. Mungkin dari saya begitu. Terima kasih untuk apa namanya perhatiannya. Saya dulu. Assalamualaikum.